Ya pemirsa, kita akan menyaksikan kembali konferensi pers dari tim pemenangan Ridho yang saat ini sedang melakukan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih rekan-rekan media dan kami dari tim bidang hukum. Malam ini mengkonfirmasi terkait dengan pemberitaan atau adanya indikasi kecurangan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Untuk selanjutnya ini kita sudah melaporkan juga terkait kejadian ini. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan kita, Bang Muslim Jaya Putar-Putar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, teman-teman tim hukum, teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya. Perlu kami jelaskan update terkini terkait dengan kasus viral yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Kecamatan Makassar. Tentunya kami perlu sampaikan kasus sebenarnya seperti apa. Teman-teman media perlu diketahui memang telah terjadi pencoblosan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada tanggal 27 November 2024 pada pukul 12.25 pada saat kondisi istirahat tanggal tersebut di TPS 28 RW 02 Pinang Ranti dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ketua KPPS plus dengan petugas ketertiban di TPS tersebut dengan mencoblos surat suara sebanyak 20 surat suara yang diindikasikan sesuai dengan viral tersebut untuk paslon 03. Nah, kemudian atas temuan dari dipergoki oleh pihak Panwas setempat, petugas TPS kan ada Bawaslu-nya yang ditugasi di situ. Mereka melihat bahwa ada petugas ketertiban yang mencoblos secara sengaja, kemudian memasukkan ke kotak suara sebanyak tidak sempat dimasukkan seluruhnya, dimasukkan 2 yang dimasukkan, sisanya dipergokin ada 18. Dihitung oleh petugas dari Panwas ada 18 suara yang memang dicoblos untuk kepentingan 03. Atas kasus ini tentunya dilaporkan ke Panwas setempat, yaitu Kecamatan Pinang Ranti, Makassar. Nah, apa pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, para ketua KPPS dan oknum tersebut, yang ketua ketertibannya, yaitu mereka melanggar pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di mana secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara, dipidana penjara paling singkat 36 bulan penjara. Kemudian mereka ini juga melakukan yang namanya pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mereka melakukan itu, maka pelanggaran ini akibatnya adalah pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seseorang pemilih menggunakan hak pilih dalam 1 kali dalam TPS tersebut. Nah, oknum petugas tersebut sudah menggunakan lebih dari 1 kali karena dia mencoblos 20 kali, dimasukkan di kotak suara 2 kertas suara. Artinya sudah memenuhi kriteria
untuk PSU, pemungutan suara ulang di wilayah TPS 28 RW 02 Kecamatan Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar. Nah, kesimpulan kami dengan adanya ini, kami tim hukum meminta Gakumdu dan penyidik untuk segera menjadikan ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk jadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja udah melakukan apa yang dimaksud di dalam pasal 181 tersebut. Kemudian ini kami desak agar tidak terjadi lagi di kemudian hari nantinya. Ini sebagai efek jerah. Kemudian terhadap pelanggaran administrasi pemilu, kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU ulang terhadap TPS 28 tersebut karena sudah memenuhi kriteria, dan kami mendesak Bawaslu Jakarta Timur segera melakukan PSU-nya agar KPU di Jakarta melakukan PSU-nya. Terakhir, kami perlu sampaikan, dengan adanya indikasi ini tidak tertutup kemungkinan bahwa ini dilakukan di seluruh Jakarta. Tidak tertutup dilakukan oleh Jakarta. Kenapa? Indikasi satu contoh ini dilakukan pada orang tidak ada di tempat, karena memang kali ini KPU Pilkada DKI ini kan pesertanya sangat minim. Kalau tidak salah hanya 60 kehadirannya, 60% tingkat kehadiran pemilih di TPS. Nah, jangan-jangan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan suasana sepi pada saat pencoblosan. Indikasi ini salah satu bukti bahwa jangan-jangan di Jakarta terjadi di seluruh Jakarta. Indikasi ini, kalau ini terjadi, bisa saja ini TSM gitu, terstruktur masif. Bisa saja indikasi ini masih dilakukan, karena salah satu contoh yang ada di sini adalah dilakukan pada saat istirahat jam 12.25, orang pada bubar seluruhnya. Jadi ada yang tidak bertanggung jawab. Nah, dugaan kami ini indikasinya bisa terjadi di mana-mana di seluruh DKI Jakarta. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada yang bertanya? Ini kan KPU udah ambil sikap tegas nih memberhentikan yang bersangkutan. Apa sih yang diinginkan lagi dari tim hukum itu? Kami minta ini pemungutan suara ulang, Pak. Pemungutan suara ulang di wilayah tersebut, dan kami melihat ada indikasi. Kami juga meminta Bawaslu untuk ngecek di seluruh Jakarta. Jangan-jangan indikasi ini terjadi di seluruh Jakarta. Karena proses saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan, saat ini sedang diproses di Kejaksaan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa jadi tersangka, supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari nantinya. Kira-kira begitu. Soal dugaan kecurangan pilkada ini cuma ada di TPS 28 atau tim hukum itu sudah menemukan di beberapa titik? Kita menemukan di beberapa titik ada penyebaran sembako dan lain-lain. Makanya ini tim hukum sedang mengumpulkan bukti-bukti. Sampai saat ini kan kita buat ada namanya posko penerimaan pelanggaran administrasi pemilu di lantai 2, dan saat ini sedang kita inventarisir mana-mana saja wilayah, dan memang cukup masif di wilayah Jakarta. Nah, ini sedang kita inventarisir dalam waktu, karena kan pengaduan kita kan tidak bisa lebih dari 7 hari. Jadi ini tim hukum semuanya, sampai malam pun kita lagi menginventarisasi. Nanti akan kita berikan keterangan pada saatnya nanti. Posko itu dibuka sampai kapan, Pak? Sampai dengan tanggal itu 7 hari. Ya kira-kira tanggal 4 lah, terakhir tanggal 5 Desember. Sejauh ini ada berapa laporan Pak yang masuk? Yang sudah masuk kira-kira ada 10 laporan. Itu laporan terkait apa aja, Pak? Ya terkait ada penyebaran sembako, kemudian ada kasus seperti ini tadi,
Nah, lebih banyak memang masalah penyebaran sembako memang. Pak, sedikit Pak, ini kan banyak ditemukan semakin curang ya, dan itu kan udah membuat saya marah juga ya, kayak teman-teman. Ini ada alasan khusus nggak Pak? Kenapa sih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu tidak muncul di publik? Kenapa selalu mengasih ke tim pemenangan? Ada alasan khusus nggak Pak? Dia kan tidak muncul dari kayak pencoblosan hingga saat ini. Itu tim pemenangan yang menjawab. Kami dalam kesempatan ini ada khusus terkait dengan masalah hukum pelanggaran administrasi pemilu yang kami temukan dan laporan yang ada pada kami. Pak, bagaimana Bapak menanggapi dengan serangan Fajar? Apakah ada bukti-buktinya? Dari mana? Apakah Bapak bisa menanggapi tentang serangan Fajar dari pihak sebelah? Dan bagaimana bukti-buktinya dalam waktu seminggu ini? Kami lagi kumpulkan Pak. Lagi kumpulkan saat ini, sedang kami inventarisasi. Nah, karena laporan lagi masuk Pak. Jadi nanti pada saatnya, setelah kumpul seluruhnya, karena kan waktunya ada nih Pak, masih cukup lama, kami kumpulkan seluruhnya. Nanti baru pada saatnya akan kami sampaikan kepada Bapak nanti, teman-teman semuanya. Cukup? Yuk, terima kasih.